Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Hello? Hey, Elia. Hey Dad, can you meet me in the lobby downstairs? What? Hello? Actually, Dad, I'm upstairs. What? Okay. All right. Never mind, I'm in the lobby. Okay, so what's going on, Al? Fish? Hey Dad, can you meet me in the lobby downstairs? Pendaftaran Run for CLC diperpanjang hingga 20 April. Kami masih membutuhkan banyak pelari dari berbagai level. Daftar lewat QR Code di layar atau kunjungi booth YDP di lobi untuk info pendaftaran, sponsor, atau volunteer. Mari bersama membangun Community Leadership Center dan membawa dampak bagi kota kita. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi Deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Mulai 22 April, ibadah doa malam berubah jadwal dari setengah 7 menjadi setengah 8 malam. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul setengah 8 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia Online
Hari ini saya Pastor Roy, salah satu pastor di gereja ICA. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara merupakan hari yang penting bagi kita dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Karena ini adalah hari di mana kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan minggu ini kita masih tetap berada pada seri tentang kerajaan. Dan hari ini kita akan khusus membahas tentang kemenangan. Judul hari ini adalah tentang kemenangan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita juga akan berfokus membaca beberapa teks Alkitab. Namun sebelum kita akan memulai membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, ini adalah hari kemenangan kami bersama Engkau. Engkau bangkit, menebus dosa-dosa kami. Hidup kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami bersuka cita bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara bagi kami, pimpin kami agar kami benar-benar memahami kebenaran firman yang menjadi fondasi iman kami, yang menuntun perjalanan hidup kami, mengiring Engkau, mengikuti teladan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan membuka teks Alkitab kita yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu bisa menyimaknya bersama-sama. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, minggu-minggu ini kita masih tetap berada pada seri tentang kerajaan. Dimulai dari minggu pertama, di mana seri pertama dari seri kerajaan ini dengan judul kita membahas tentang penciptaan dunia yang ideal, warga kerajaan yang ideal yang dipimpin oleh Tuhan. Dan kemudian pada minggu berikutnya kita juga membahas tentang pemberontakan, di mana kejatuhan Adam dan Hawa yang menjadi awal penyebab terjadinya pemberontakan dan kemudian terusir dari Taman Eden itu. Dan kemudian pada minggu berikutnya kita masuk pada judul yang berbicara khusus tentang penebusan. Allah berinisiatif, Allah mengerjakan karya penebusan untuk menyelamatkan umatnya. Dan kemudian pada minggu lalu juga kita telah membahas tentang kedatangan Sang Raja atau Minggu Palem, di mana Kristus datang dan dengan terbuka menyatakan dirinya sebagai Sang Mesias Juru Selamat. Dan kita juga sudah masuk pada seri tentang serangan balik, di mana serangan balik ini adalah berkisah tentang bagaimana Kristus tersiksa dan dia harus memikul salib dan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa engkau dan saya. Dan hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua, di mana kita merayakan kemenangan dari kebangkitan Kristus. Kristus bangkit, ini adalah berita tentang kemenangan. Hari ini kita bersuka cita karena kebangkitan Kristus. Dan kemenangan dari kebangkitan Kristus ini adalah juga kemenangan tentang engkau dan saya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam realita kehidupan yang seringkali kita alami sehari-hari,
kerap kali kita juga mengalami yang namanya kekalahan dan kegagalan. Kadang kita gagal dalam relasi, kadang kita juga mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga, kadang juga kita kalah bersaing dalam dunia bekerja, dan bahkan pun dalam berbisnis, kita tidak bisa mengungguli kompetitor yang lain, dan bahkan mungkin ini menjadi pergumulan yang tidak mudah bagi kita. Apalagi sekarang ini dunia sedang dilanda persoalan ekonomi yang secara global ya. Kita bertanya dalam hidup kita, dalam momen kemenangan ini, kenapa hidup kita seperti sial, gagal dan kalah? Padahal kita mungkin sudah dengan setia mengiring Kristus, rajin berdoa, rajin memberi ini dan itu, membantu pelayanan ini dan itu, terlibat dalam banyak pelayanan. Tetapi mengapa hidup kita masih mengalami kegagalan? Padahal hari ini kita tahu bahwa Kristus sudah menang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menjadi salah dan keliru jika kita memahami kalau kita melihat karya kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus akan mengubah engkau dan saya menjadi sosok yang supranatural. Seolah-olah engkau dan saya karena kebangkitan dan kemenangan Kristus, kita seperti diubah menjadi orang-orang yang tidak akan pernah tersentuh oleh sakit penyakit, tidak tersentuh oleh pergumulan, tidak akan tersentuh oleh problem kehidupan, gesekan, dan persoalan-persoalan kesulitan yang lain. Apakah seperti itu? Seolah-olah ketika kita mengikuti Kristus, kita sudah mengalami kemenangan Kristus, maka dengan ajaibnya tidak akan ada lagi pergumulan kehidupan yang menghampiri hidup kita. Apakah seperti itu? Padahal yang terjadi tidaklah demikian. Kalau kita lihat pertama kali ketika Kristus bangkit, menang atas maut, para murid yang sudah kita baca di teks di awal tadi, mereka hidup dalam ketakutan. Mereka dikatakan walaupun sudah ada yang melihat kubur itu kosong, ada yang berjumpa dengan malaikat dan mengatakan dia sudah bangkit, dia akan menjumpai mereka. Mereka masih mengalami ketakutan yang luar biasa, bahkan dikatakan mereka berkumpul dalam suatu ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci, sehingga tidak ada yang bisa masuk dan keluar. Mereka takut kepada siapa? Takut kepada apa? Dari teks yang kita baca tadi dikatakan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Kristus. Ketika Kristus Yesus ditangkap, para muridnya menjadi takut dan bersembunyi. Hanya Petrus yang diam-diam datang dan menghampiri Kristus, walaupun pada akhirnya Petrus juga menyangkal Yesus. Realita kematian dan kebangkitan Kristus tidak serta-merta mengubah kehidupan para murid saat itu. Mereka masih bergumul dengan yang namanya ketakutan. Mereka yang masih bergumul dengan namanya rasa akan terancam. Sampai kemudian dikatakan Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan terjadilah pengutusan keluar. Ketika mereka diutus keluar untuk pergi, kenyataannya keadaan di luar belum juga berubah. Orang-orang Yahudi masih sama-sama menakutkan. Orang Farisi ahli Taurat masih menjadi ancaman bagi mereka. Mereka tetap diburu, mereka tetap diawasi dan terancam hidupnya. Tetapi sesuatu yang berbeda kini terjadi dalam hidup mereka. Ketika Kristus hadir di tengah-tengah mereka, apa yang berubah? Kita akan temukan itu bersama-sama dalam pemberitaan firman hari ini.
Jadi apa yang berubah melalui kematian dan kebangkitan Kristus? Yang pertama, tidak menjadikan kita kebal atas pergumulan hidup. Kebangkitan Kristus tidak mengubah engkau dan saya menjadi sosok supranatural yang akan hidup tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa sakit penyakit, tanpa ada gesekan, tanpa ada kegagalan. Kebangkitan Kristus membuat engkau dan saya menjadi pengikut Kristus yang harus merealisasikan iman kita dalam hidup sehari-hari di dalam tekanan dunia yang berdosa ini. Iman engkau dan imanku akan dimurnikan motifnya melalui tekanan dosa, cobaan dosa. Kebangkitan Kristus akan menyertai kita dalam proses pemurnian iman kita. Kematangan iman tidak langsung terjadi secara instan, tetapi Tuhan memimpin kita pada proses pemurnian. Karena engkau dan saya, kita adalah makhluk yang berproses. Kita bukan makhluk yang instan. Keberadaan hidup kita, kelahiran kita melalui sebuah proses. Kedewasaan iman kita, karakter kita juga bertumbuh lewat proses. Sebelum kita menerima Kristus, prosesnya sudah pasti kita berada pada jalur dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, jalur perjalanan hidup kita berpindah daripada dosa menuju kepada kebenaran. Dan proses itu juga melibatkan kehendak kita, kesadaran kita, pilihan kita yang terus dipimpin pada kebenaran Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan garis start yang baru, yaitu kita akan memulai perjalanan hidup kita dengan baik dan benar sebagai orang-orang percaya. Bukan lagi kita berjalan berdasarkan keinginan, kemauan, dan kehendak kita saja, tapi kita berjalan dalam pimpinan Kristus. Dan di tengah perjalanan, ketika kita mengalami tantangan kehidupan, ketika kita mengalami problem, penderitaan, kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Kebangkitan Kristus membuat engkau dan saya menjalani hidup dengan penuh pengharapan di tengah-tengah gesekan, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan hidup, dan tantangan kehidupan. Kebangkitan Kristus ini penting dalam perjalanan iman kita. Kenapa? Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17, 20-22, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kepada Kristus yang menggenapi janjinya, bangkit dari kematian, engkau dan saya, kita semua sebagai pengikutnya, menaruh pengharapan kita, hidup kita padanya, persekutuan bersama Kristus. Apa yang berubah dalam hidup kita melalui kebangkitan Kristus? Kebangkitannya pertama-tama memberikan kepada engkau dan saya sebuah pengharapan yang baru. Kebangkitannya memberikan kepada engkau dan saya perasaan bahwa kita sudah menang, damai di hati kita untuk menjalani hidup kita. Walaupun dunia belum berubah, di luar sana kita masih mengalami tantangan dan godaan,
Tetapi sukacita kita tidak bergantung kepada situasi di luar. Pengharapan kita tidak bergantung kepada situasi dan keadaan tantangan yang terjadi di luar. Pengharapan kita ada dalam Kristus. Apapun yang terjadi yang menimpa hidup kita, iman kita pada kebangkitan Kristus. Itulah yang menguatkan engkau dan saya. Itulah juga yang menguatkan para murid. Mereka keluar, berjumpa dengan orang-orang yang Yahudi yang masih menjadi ancaman. Berjumpa dengan ahli Taurat, orang Farisi yang masih berusaha untuk melakukan kejahatan atas mereka. Tapi mereka keluar dengan hati yang baru. Hati yang penuh sukacita yang bergantung dari Roh Kudus, kebangkitan Allah. Berikutnya, apa yang terjadi bagi iman kita lewat kebangkitan Kristus? Yang kedua, ini berbicara tentang penggenapan. Kristus menggenapi janjinya. Firman yang menjadi manusia. Maka respon kita kepada perkataan Kristus itu adalah respon yang tepat. Karena perkataan Kristus itu benar dan terjadi. Itulah yang akan mentransformasi kehidupan kita. Lihat kehidupan para murid yang hidupnya diubahkan oleh Kristus. Petrus yang tadinya menyangkali Yesus menjadi Petrus yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan. Yang diubah oleh Kristus bukanlah situasi di luar, tetapi dalam diri kita, hidup kita ditransformasi oleh perkataan Kristus. Tentu saja engkau dan saya, kita diubah dan juga ditolong oleh kuasa penyertaan Roh Kudus. Karena kita tidak akan pernah bisa berubah jika bergantung kepada diri kita, bergantung kepada kemauan kita, bergantung kepada kekuatan kita. Karena tidak ada seorang pun yang mau bisa bergantung kepada kemampuannya, keinginannya, kekuatannya untuk hidup bagi Kristus. Peristiwa kebangkitan Kristus menegaskan kepada engkau dan saya bahwa kita punya pengharapan akan masa depan hidup kita. Firman-Nya, apa yang Dia katakan itu ya dan amin. Kebangkitan Kristus mengingatkan kepada kita bahwa engkau dan saya, kita diubah, ditransformasi hidup kita oleh kuasa kebangkitan Kristus. Di mana kita diingatkan kembali akan perkataan Kristus dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kata Yesus. Itu adalah pertanyaan yang Dia ajukan bagi engkau dan saya. Hidup kita ditransformasi oleh kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini adalah sejarah baru perjalanan hidup kita, dimulai dengan kebangkitan Kristus. Percayakah engkau akan setiap perkataan Kristus? Jika engkau percaya akan setiap perkataan Kristus, maka perkataan Kristus akan mengubah hidupmu. Berikutnya, apa yang berubah dari hidup kita melalui kebangkitan Kristus? Yang ketiga berbicara tentang penebusan. Lewat pengorbanannya engkau dan saya sudah ditebus oleh darahnya. Engkau dan saya dibeli bukan dengan barang yang fana, emas dan perak, tapi oleh darah Kristus.
maka sudah pasti kita harus dan kita dilayakkan untuk mempersembahkan hidup kita bagi Kristus. Karena hidup kita kemudian menjadi berharga sebagai akibat dari penebusan itu. Kita tidak lagi merasa jijik dengan diri kita. Kita tidak lagi merasa tertekan dengan hidup kita. Tetapi kita merasa sukacita. Kita tahu hidup kita benar-benar berharga. Karena engkau dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini penting Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ayat ini berbicara hidup kita dalam karya penebusan Kristus menjadi berharga. Karena lewat karya penebusan Kristus itu Roh Kudus diberikan dalam hidup engkau dan saya. Secara otomatis tubuh kita menjadi bait suci. Karena Roh Kudus berdiam di sana. Pengorbanan Kristus memimpin engkau dan saya untuk bergantung sepenuhnya pada pimpinan Kristus. Firman yang berkuasa mentransformasi hidup kita dan kepada Kristus yang telah membeli kita, menebus kita dengan darahnya yang mahal. Maka engkau dan saya akan mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus kepada Allah. Transformasi terjadi bukan dari luar tetapi apa yang ada di dalam diri kita. Kuasa dari pengorbanan Kristus mengubah hidup engkau dan saya. Mari kita renungkan sejenak beberapa pertanyaan ini. Kristus telah bangkit. Kemenangan tiba bagi engkau dan saya melalui kebangkitan Kristus. Lalu apakah wajar kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh ketika dia menjalani kehidupan berimannya mengalami kelemahan? Apakah wajar kalau bagi orang Kristen tidak bisa tampil dengan gagah dan hebat? Apakah wajar bagi orang Kristen mengalami ketakutan? Saya ingin katakan dengan jujur bahwa adalah wajar bagi kita orang percaya mengalami kelemahan dan ketakutan. Adalah wajar jika engkau dan saya sebagai orang Kristen tidak terlihat hebat. Yang tidak wajar adalah kalau kita dikuasai oleh ketakutan. Dikuasai oleh perasaan bahwa kita punya kehebatan kita. Mengapa itu tidak benar? Karena saya tahu bahwa kebangkitan Kristus adalah harapan bagi engkau dan saya yang lemah. Kita berdosa, kita lemah, kita tidak bisa menyelamatkan diri. Itu sebabnya dia mati dan bangkit untuk engkau dan saya yang lemah, yang berdosa. Ketakutan, kegagalan, kelemahan bisa mengintip di depan pintu. Tetapi ketakutan dan pengharapan tidak bisa berada dalam hidup kita secara bersamaan, dalam satu ruang secara bersamaan. Karena pengharapan itu akan menyingkirkan ketakutan. Sehingga walaupun kita mengalami situasi yang membuat kita takut dari luar, dari dalam hidup kita ada pengharapan. Pengharapan dari Kristus. Justru kelemahan dan keterbatasan kita akan menunjukkan kuasa kemenangan Kristus. 2 Korintus 12 ayat 9 kata Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang dikatakan Paulus.
ketika engkau dan saya kita punya pengharapan yang bersumber dari kebangkitan Kristus, maka pengharapan itu akan terus-menerus memimpin kita untuk hidup dalam kemenangan. Kemenangan atas intimidasi, kemenangan untuk mengontrol diri dan perasaan kita dari berbagai hal yang terjadi di luar. Siap menghadapi tantangan hidup, siap mengalami apapun keadaan dan situasi kita. Karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Tidak sedikit orang Kristen yang bertanya, yang mungkin dalam perjalanan iman kita pun juga bertanya pada diri kita, apakah wajar kalau kita terlihat lemah? Saya katakan ini adalah hal yang wajar. Kita hidup dalam dunia yang sangat menyukai kehebatan, kekuatan yang harus ditonjolkan. Itulah karakter dari orang-orang yang memainkan peran bahwa mereka seolah-olah adalah Tuhan, penguasa, dengan melakukan hal-hal yang seolah-olah mereka punya kuasa untuk mengontrol, mengatur, berkuasa atas hidup orang lain, atas masa depan orang lain. Sehingga tidak ada ruang bagi kelemahan. Kelemahan dianggap sebagai sebuah aib, lalu pencitraan ditampilkan. Tidak heran banyak orang terjebak untuk hidup dalam kemunafikan. Dan dalam dunia ini seringkali kita menemukan ada orang-orang yang tidak sedikitnya pandai menyembunyikan pergumulan yang sedang mereka gumuli, kesulitan hidup yang sedang terjadi atas hidup mereka. Dan bahkan ketika ada orang yang berusaha untuk menawarkan pertolongan, itu dianggap sebagai sebuah penghinaan. Karena kita sedang berada dalam suatu sistem dunia yang begitu mengagung-agungkan kehebatan. Semua kita bergumul dengan godaan ingin tampil baik, ingin tampil sempurna, ingin terlihat hebat, berpengaruh, berkuasa, sehingga tidak memberi ruang sedikit pun di depan publik terhadap kelemahan-kelemahan kita. Lalu tergodalah untuk melakukan pencitraan. Kehebatan dipanggungkan begitu rupa, sehingga saat kita dalam kesendirian, kita menyadari bahwa kita begitu tertekan. Kita berusaha untuk bisa diterima oleh orang banyak dengan cara-cara menonjolkan kehebatan kita. Hingga pada satu akhir kita akan merasa kesal dengan diri kita, capek dengan kehidupan ini, dan membuat hidup kita tidak lagi bersemangat dan berpengharapan. Media sosial menjadi ajang kemunafikan dan pencitraan. Kehidupan di media sosial kelihatannya seperti dipenuhi dengan tawa, komentar-komentar yang penuh kebahagiaan. Tapi itu semua adalah manipulasi yang dilakukan untuk menutupi bahwa kita lemah, terbatas, dan kita bukan siapa-siapa. Kita sedang hidup dalam dunia yang seperti itu. Di satu sisi kita tidak boleh menutupi kelemahan kita, tapi di satu sisi kita juga harus kuat. Bagaimana caranya? Kalau kita menyerahkan semua kelemahan kita dalam tangan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Mari kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah,
maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Di sini Paulus menggambarkan kehidupannya, menggambarkan pelayanannya sebagai sebuah simbol, figurasi, yaitu dia menyebutkan sebagai harta dalam bejana tanah liat. Apa yang dimaksud dengan harta dalam bejana tanah liat ini? Kalau kita membaca dalam 2 Korintus 4 dengan teliti, kita akan langsung menemukan yang dimaksud dengan harta dalam bejana ini. 2 Korintus 4 ayat 6, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan ayat yang ke-7 di sini Paulus mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa yang dimaksud dengan harta di sini adalah pengenalan tentang Allah dalam ayat yang ke-6. Sang Raja telah menang melalui kebangkitan Kristus. Paulus menyebutkan ini sebagai sebuah harta yang dianggap begitu berharga dan penting. Sekarang tanyakan kepada diri kita, seberapa berhargakah pengalaman kita, pengenalan kita akan Kristus dalam hidup kita? Karena tidak sedikit orang-orang yang tampaknya merasa bahwa hidupnya itu berharga. Kalau dia memiliki harta duniawi, kalau dia punya posisi, kalau dia terlihat hebat daripada kalau mereka mengenal Allah dalam Kristus Yesus yang bangkit bagi engkau dan saya. Kita bisa memiliki pengalaman untuk mengenal Allah itu bukan dari hasil kita belajar teologi, bukan karena kita punya logika yang bagus, bukan karena kita menguasai doktrin-doktrin yang sulit. Kita bisa punya pengalaman untuk mengenal Allah karena itu adalah pemberian Allah, penyataan Allah, penyataan dirinya dalam Kristus Yesus bagi engkau dan saya. Ini berbicara tentang pengalaman pribadi engkau dan saya berjumpa dengan Kristus. Itu adalah pengalaman istimewa, spesial, unik yang terjadi kepada engkau dan saya. Dan kita punya cerita kita masing-masing tentang bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Bukan soal detailnya, tetapi dengan Kristusnya yang membuat cerita itu spesial. Itulah harta penting, Kristus. Kristus, harta terpenting. Harta ini adalah pengenalan akan Allah dalam Kristus. Ini adalah pemberian Allah, anugerah Allah bagi engkau dan saya. Lalu apa yang dimaksud di sini dengan bejana tanah liat? Dalam 2 Korintus 4 ayat 7, di sini yang dimaksud dengan bejana tanah liat adalah ketidakberhargaan dan kelemahan. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita baca dalam ayat yang ke-7, perhatikan tanah liat ini dibandingkan dengan apa? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kalau harta di sini berbicara tentang sesuatu yang berharga, sini tanah liat berbicara tentang sesuatu yang tidak berharga. 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di sini dikontraskan dengan kekuatan yang melimpah-limpah. Tanah liat ini berbicara tentang kelemahan dan kerapuhan hidup. Paulus hendak memberitahu kita bahwa kehidupan Paulus adalah kehidupan yang lemah dan tidak berharga sebelum pengenalan akan Kristus. Hidupnya di luar Kristus tidak berharga dan tanpa kemenangan, tanpa sukacita, tanpa pengharapan, hidup yang rapuh. Itulah yang terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hidup yang menjadi rapuh, rentan, di luar kehendak Allah. Itu jugalah hidup engkau dan saya.
rapuh menjadi tidak berharga, rapuh, lemah. Tetapi ketika Kristus bangkit, pengharapan itu menguatkan hidup kita. Hidup kita kemudian dalam kerapuhan kita dikatakan berharga karena harta yang paling penting yaitu Kristus ada dalam hidup kita. Tubuh kita menjadi bait suci. Kemenangan Kristus memberi kuasa untuk kita menerima diri kita sebagai gambar Allah yang utuh. Tubuh kita menjadi bait suci karena Roh Tuhan berdiam dalam tubuh kita. Inilah berita kemenangan yang memberikan pengharapan bagi engkau dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang bagi kami saat ini. Tuhan, kebangkitan-Mu adalah sumber pengharapan dalam hidup kami. Kebangkitan-Mu ya Kristus adalah juga tentang kemenangan kami. Kemenangan kami karena kami hidup dalam Kristus. Kami menang karena Kristus. Dan melalui firman Tuhan hari ini kami tahu, meskipun situasi di luar sana tidak berubah, meskipun keadaan di luar tetap menyulitkan kami, tapi kami akan pergi keluar dengan semangat, dengan sukacita, dengan pengharapan yang bersumber dari Kristus. Iman kami, sukacita kami tidak bergantung kepada keadaan di luar. Keadaan di luar, situasi di luar bisa mengancam hidup kami, membuat kami susah luar biasa, membuat kami bahkan mungkin menderita. Tetapi pengharapan kami dari Kristus, sukacita kami dari Kristus yang tinggal dalam hidup kami. Tuhan, pimpinlah hidup kami, sertai langkah kami dan pegang tangan kami. Kami mau berjalan terus dalam terang-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan menyertai hidupmu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Pendaftaran Run for CLC diperpanjang hingga 20 April. Kami masih membutuhkan banyak pelari dari berbagai level. Daftar lewat QR Code di layar atau kunjungi booth YDP di lobi untuk info pendaftaran, sponsor, atau volunteer. Mari bersama membangun Community Leadership Center dan membawa dampak bagi kota kita.
Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.